Halo teman-teman, ini adalah video keempat yang saya buat. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial lagi bernama Mas Rex Marindo. Halo. Nah, kalau Anda mau mengikuti video ini dan dapat insight dari apa yang di-share oleh Mas Rex, simak sampai habis. Oke, nah kali ini saya bersama Mas Rex Marindo nih. Halo. Mas, ini kan mungkin orang nggak tahu ya siapa sih sosok Rex Marindo nih. Lu tiba-tiba ngapain ada di video ini gitu? Lu tiba-tiba ngapain ada di video ini gitu? Oh gitu ya. Sih gitu. Oke. Boleh cerita dikit nggak? Ya, kalau saya, waduh, memang tiba-tiba ada di video ini membingungin juga ya sebenarnya ya. Jadi boleh salam kenal, saya kebetulan person yang ada di balik ya saya ngebangun brand-brand seperti Warung Abnormal, Bakso Bujangan, Nasi Goreng Mafia, Sambal Carmilla, yang terakhir ini Abnormal Coffee Roaster yang kita bangun gitu. Jadi yang belum tahu Mas Rex siapa ini, ya sekarang udah tahu ya. Salam kenal. Selama ini kerjanya ibaratnya di balik panggung banget dong. Ya memang saya nggak terlalu sering nampil sih, gitu, karena pusing sama kerjaan. Oke, gitu. Boleh cerita dikit nggak awalnya tuh mulai ini semua tuh gimana gitu? Awalnya yang saya tahu dari Nasi Goreng Mafia kan? Ya, betul. Saya pertama kali ketemu Mas Rex ini dari sebuah seminar gitu. Di situ ada salah satunya ada Mas Rex nih. Ya. Terus awal bisnisnya ini Nasi Goreng Mafia. Betul. Tahu-tahu sekarang udah banyak sekali ya. Ada berapa cabang sih kalau sekarang total cabang kita 94 cabang total. Oke, seluruh itu dari 4 brand yang ada gitu. Dari 4 brand ya. Ya. Berarti udah tajir pisan ini. Nggak, sama aja. Boleh cerita dikit dari awal? Ya, 2013 saya memulai bisnis kuliner ya. Tapi sebenarnya perjalanan berbisnis saya dan teman-teman itu kita mulai dari 2005 sebetulnya. 2005. Jadi 2005 saya bikin itu brand consultant saat itu, brand and marketing consultant saat itu. Itu masih baru beres kuliah lah, saya punya passion, saya pengen jadi konsultan saat itu. Nah, jadi 2015 sampai 2013 tuh 8 tahun itu saya menjalanin bisnis konsultan tersebut gitu. Cukup banyak sih kliennya saat itu, udah cukup banyak. Cuman ada masa-masa di mana 2012, 2013 saya pikir kok bisnis konsultan ini saya harus meeting terus ya, 6 hari seminggu kerjaan saya memang meeting terus gitu di Jakarta, di Bandung segala macam. Saya rasa kok, wah ini kalau terus-terusan begini bisnis capek juga ya, gitu. Maksudnya, nah dari situ saya sama teman-teman discuss, kita pikir gitu, apa sih bisnis yang memang kita benar-benar suka gitu, waktu kita lebih banyak, available time-nya lebih besar, tapi juga secara revenue ya, secara pendapatan ini di umur 40-45 saya bisa pensiun dini gitu. Kan kita kalau bisnis itu kan ujungnya ada sebuah goals lah, apa gitu kan. Masa mau kerja terus itu kan bukan goals gitu. Tapi goals itu waktu itu kita buat sama teman-teman, oke, we need a numbers gitu. Kita harus punya angka. Angka itu harus ada titiknya di mana oke, kalau angka ini tercapai, let's doing something new lah sepertinya. Berarti dari agency itu benar dilepas langsung ganti bisnis. Jadi 2013 itu secara bertahap klien-kliennya sudah beres semua tuh, dan klien terakhir kita nggak perpanjang kontrak, satu agensi itu belok. Bikin bisnis, ngurusin bisnis kuliner. Nah, berarti pendapatannya pada saat itu udah hilang semua dong? Udah hilang semua. Kita ambil resiko, secara hitung-hitungan ini akan lebih baik secara masa depan. Kita ambil resiko, kita tinggalkan pendapatannya sekarang, kita mulai pendapatan, saat itu cukup deg-degan ya. Karena kan maksudnya bisnis juga baru omset paling 1 juta sampai 3 juta gitu kan, maksudnya
kita benar-benar tinggalkan itu gitu. Kita ambil resiko lah. Yang sebelumnya udah dapat pendapatan, tapi tiba-tiba pendapatannya nggak ada, terus udah pindah bisnis lagi. Iya. Dan pindah Betul. bisnisnya nggak main-main. Ternyata ini udah beda bidang lagi ya. Beda totally bidangnya Total gitu. beda. Kenapa Gitu. memutuskan ke kuliner gitu? Terus awalnya berarti nasi goreng mafia kan? Ya betul, awalnya nasi goreng mafia, tapi kalau ditanya kenapa sih memutuskan untuk ke bisnis kuliner ya? Ya. Jadi kalau boleh dibilang bisnis kuliner ini satu bisnis yang cukup menarik, menawarkan peluang yang luar biasa besar lah gitu dibandingkan saya dulu berbisnis misalnya konsultan gitu ya. Mungkin sayanya aja sih nggak terlalu paham banget dulu gimana cara mengembangkannya. Tapi bisnis kuliner itu intinya kalau kita bisa membuat kita menuju apa yang kita set up secara numbers gitu. Saya punya X number di umur sekian. Nah ini kita break ya. Kalau bisnis kita harus ngerti tentang revenue stream misalnya. Nah dari revenue stream ini kita bisa break. Oh angkanya bisa kita tuliskan gitu. Oh angkanya bisa tercapai di umur 40 sekian. Artinya ini something worth to try gitu. Apakah akan tercapai atau tidak? We don't know gitu. Itu proses lah maksudnya. Tapi setidaknya kalau kita mau pergi, kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu cara mencapainya, dan ini bisa dicapai gitu. Tapi kan belum tentu bisa tercapai, tapi bisa dicapai seperti itu. Nah makanya oke, kita start dulu mikir apa ya bisnis yang kuliner yang bisa kita masukin. Nah orang zaman sekarang ini ya, anak-anak muda ini kan kadang-kadang ribet ya, wah bisnis harus cari sesuatu yang very different, wah belum pernah ada gitu, harus wah gitu ya. Saya sih dulu mikirnya simple aja, cari aja lah bisnis yang orang udah banyak lah makan, minum, apapun itulah sudah jadi behavior kebanyakan orang. Apa itu? Ya nasi goreng gitu. Nah cuman nanti ketika kita mulai bisnis atau mulai masuk ke dalam satu bisnis, mulailah ilmu-ilmu marketing itu dipakai gitu. Nasi goreng ya semua orang jualan nasi goreng. What kind of nasi goreng? Pertanyaannya kan. Akhirnya kita ambil waktu itu rempah pendekatannya gitu. Karena biasanya orang kalau nasi goreng toppingnya beda-beda. Nah kalau nasi goreng mafia kita bikin rempah-rempahnya. Ada kencur, ada keluak, ada kunyit, ada apa. Jadi sensasi Indonesian lokal banget lah dapat seperti itu. Karena dulunya juga berpikir one day kita akan bawa ini ke global gitu, bumbu-bumbu ini untuk orang kalau makan nasi goreng rempah dari Indonesia seperti itu. Dan saya ingat banget waktu nasi goreng mafia ini baru launching di daerah tempat atau di mana ya? Itu sampai bikin promo 3.000 piring ya? Ya, waktu itu di Tebet itu kita bikin 2.000 piring nasi goreng gratis, bayar pakai doa. Dan orang ngantri ya? Orang ngantri saat itu. Itu salah satu strateginya juga. Jadi sebenarnya kalau banyak orang bilang katanya kalau mulai bisnis harus harus besar dulu, harus taktiknya harus segala macam. Ternyata ini dimulai dari yang sederhana, dari nasi goreng, kemudian diracik-racik lagi sampai sekarang malah nggak cuma nasi goreng ya. Terus apa sih yang bikin sampai akhirnya kan nasi goreng, terus ada warung abnormal, ada yang lain juga ya. Apa yang bikin sampai ini tuh jadi besar banget sampai punya 4 brand? Oke, sebetulnya kalau kenapa ada brand-brand lain yang keluar, kita bicara tentang waktu itu kita pikir portofolio bisnis lah. Artinya kalau satu bisnis terlalu beresiko pasti gitu, belum tentu yang ini sukses gitu kan. Makanya kita harus punya beberapa portofolio seperti itu. Nah sebenarnya kunci apa namanya kenapa bisnis itu bisa berkembang ya, kemudian mungkin bisa membesar. Satu yang pasti ya inovasi produknya ya, inovasi produk yang bagus atau enak itu wajib lah, tapi yang punya diferensiasi itu jauh lebih wajib seperti itu satu poin produk. Kedua, pemahaman ilmu tentang bisnis. Nah kebanyakan teman-teman ya anak muda UKM gitu ya, kadang-kadang mereka tidak betul-betul paham tentang ilmu bisnisnya. Wah ini berbahaya nih kalau berbisnis lu cuman punya semangat gitu ya, misalnya habis ikut seminar motivasi, wah luar biasa semangatnya gitu ya, besok bikin bisnis gitu ya, padahal marketing nggak ngerti, manajemen produk nggak ngerti, wah ini danger banget nih, ini hati-hati. Jadi saran saya sih teman-teman kalau mau mulai bisnis, at least berinvestasi lebih ilmu, nggak lama-lama juga sebetulnya,
gitu. Mungkin sebulan 2 bulan belajar tentang ilmu marketing, tentang ilmu bisnis gitu. Tidak semua harus dipelajarin juga. Saya nggak terlalu ngerti tentang keuangan gitu. Tapi kan kita bisa ajak atau hire orang yang ngerti nantinya gitu. Tapi at least ilmu bisnis ya marketing itu harus paham ya. Kalau enggak nanti kita cuman bisa heboh-hebohan di awal. Padahal bisnis itu bukan soal heboh-hebohan di awal aja. Tapi gimana caranya secara jangka panjang ini bisa dibangun untuk jadi besar seperti itu. Berarti kita nggak mesti ngerti semuanya ya, tapi kita bisa hire orang yang lebih pintar dari kita. Ya, gitu. exactly. Dan ini yang dilakukan Mas Rex dan kawan-kawan ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi apalagi kalau sudah bisnisnya mulai berkembang. Iya. Di satu sisi kita harus fokus. Misalnya kayak saya ini marketing, saya harus fokus di marketing. Kalau saya sibuk juga di operasional, finance, misalnya, waduh, nggak bisa berkembang perusahaannya seperti itu. By the way, ini apa ya Mas ya? Ya, ini sebenarnya kopi memang salah satu brand baru yang kita keluarkan itu Abnormal Coffee Roaster. Oke. Nah, Jadi kita pengen angkat kopi lokal Indonesia. Insya Allah nanti kedepannya bisa sampai global lah, maksudnya seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat kopi dan produk-produk lainnya ya, ini kita akan tampilin supaya bikin lidah Anda ngiler ya. Oke, nah itu udah cukup bikin ngiler ya. Jadi teman-teman tadi bisa nyobain ini. Kita mau lanjut dulu ke topik berikutnya. Oke. Kita nyobain dulu rasanya. Sambil minum. Ini cold brew prosesnya hampir 12 jam. Oh ya? Untuk jadi kayak begini. Oke. Gitu. Ini bukan pakai mesin tapi manual kita. Oh. Gitu. Namanya cold drip ya. Namanya apa? Cold drip. Cold drip. Ya, jadi manual proses kali ini gitu. Namanya Gatot Kaca ya? Ya, memang kita pengen angkat yang Indonesia banget lah. Karena kopi Indonesia itu luar biasa ya. Diekspor nomor 4 dan kok salah satu kopi terbaik itu di dunia itu kan Gayo Aceh gitu. Makanya kita angkat, kita buat kita datang ke petaninya langsung, kita beli dengan harga yang sangat cukup tinggi ya untuk kualitas ekspor gitu, dan akhirnya kita pengen sajikan di seluruh Abnormal kopi Gayo ini. Ada juga Toraja, ada juga Ciwidey, macam-macam ya, macam-macam. Jadi pengen kita sebenarnya setiap orang kita anak-anak muda segala macam bisa menikmati kopi ya dengan harga yang terjangkau lah sebetulnya. Nah, berbicara soal Indonesia nih. Oke. Ya, Mas Rex ini kan salah satu pengusaha di Indonesia. Ya, kemudian berkembang dari nasi goreng mafia ke bisnis lainnya. Ya, tuh. Sekarang ini sebenarnya ada investor nggak sih Mas? Nah. Sampai titik buka cabang 90 berapa tadi? 94 sudah. 94 cabang ya. Dan itu berapa tahun tuh ya? Dari 2013 sampai 2017 sekarang aja. Berarti jangka waktu 4 tahun. 4 tahun lah. Udah gitu. punya cabang yang sangat banyak sekali. Ya. Boleh cerita nggak? Apakah ada investor? Apa benar-benar dari nol gitu? Sebenarnya kalau cabang pertama sekali kita bangun itu kita bangun mandiri ya. Oke. Mandiri pakai uang ya yang Pribadi sisa-sisa lah, udunan lah biasa, udunan. Jadi practically sedikit melenceng, bisnis itu nggak harus modal gede sebetulnya, gitu. Tapi harus modal ilmu gede. Oke. Gitu. Wah. Jadi nggak butuh modal gede, tapi harus punya ilmu yang gede. ya, kalau lo punya ilmu ya bisa bikin forecasting, bisa bikin analisa dan segala macam. Modal itu akan datang dengan sendirinya. Sebetulnya banyak orang yang punya uang, tapi kan kadang-kadang kita kalau mau ikut, wah ini nyusun planning aja nggak ngerti ini yang punya. Gimana mau taruh uang saya gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi awalnya kita mulai itu ngumpulin uang sekitar 120 juta lah. Oke. Waktu itu nasi goreng mafia. Urunan ya? Ya, urunan. Kemudian kita sewa tempat. Waktu itu sewa tempatnya setahun 60 juta. Oke. 60 jutanya lagi kita pakai untuk modal kerja. Gitu. Nah, dari situ strategi marketingnya kita buat wah heboh. Nah, tapi kita sudah punya planning untuk 3 tahun ke depan. Nah, untuk planning ini
kita nggak bisa menjalankan tanpa ada keterlibatan investor, karena butuh modal. At the end, to be honest, bisnis pasti butuh modal untuk membesar, apalagi untuk makin besar seperti itu. Maka kalau ditanya apakah ikut investor, di 3 bulan awal investor mulai ikut, kita mulai ajak beberapa temen lah waktu itu. Beberapa temen saya ajak, saya presentasiin nih, wah nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi kayak ini, wah itu banyak yang bilang. Masuk rencana 4 brand ini? Ya, rencana akan punya bisnis unit lain, tapi nama-nama brandnya belum. Gitu. Belum ada warung abnormal namanya tuh belum. Tapi kita sudah punya rencana untuk akan bikin second brand, third brand, fourth brand, seperti itu. Jadi saya presentasi lah ke beberapa temen gitu. Saya minta uang berapa ratus juta waktu itu, tapi saya cuma mau kasih waktu itu 3-5% sahamnya. Nah itu banyak yang ngetawain, sama banyak yang bilang gila gitu. Gila lu, gua harus nanggung semua tapi lu minta ngasih gua kecil banget gitu. Kalau sekarang gitu. Angka segitu mah. Wah, itu yang ikut itu di awal 0,00001 kali ya. 0,0000000. Makanya sebenarnya tadi saya bilang harus punya ilmu. Kalau punya ilmu, orang juga akhirnya kan ya udahlah, potensi 5 tahunnya lumayan juga ya sebetulnya. Value bisnisnya malah melebihi dari sekedar uang ya? Exactly. Jadi makanya saya yakin waktu itu nggak mau saya kasih gede-gede, karena saya percaya sekali kita punya planning yang baik. Ya apakah tercapai atau tidak itu kan resiko bisnis gitu. Itu beberapa orang nolak sambil ngetawain itu, ya nggak apa-apa saya bilang. Akhirnya ada yang bilang, gua sih nggak terlalu pusing lah, udah pokoknya gua join karena gua percaya lu aja. Oh ya udah kalau begitu, let's go. Ya sampai hari ini ya dia jadi bagian dari pasif ya, nggak dalam manajemen, tapi ya tetap orangnya ada gitu. Kita appreciate itu untuk awal. Nah itu cikal bakal investor pertama lah gitu. Nah ke belakangan ini kita juga punya investor yang lebih besar. Karena kenapa? Karena kita pada tahap scale up. Jadi sudah menengah nih, harus meledak lagi kan. Meledak lagi itu artinya jumlah cabang harus lebih banyak. Jadi pilihan untuk berbisnis itu simple. Either lo jadi pedagang atau lo jadi pebisnis. Gitu. Kalau lo mau jadi pedagang, 1-2 cabang lo punya, you get maybe 50 juta, 100 juta, 200 juta, dan you are happy with that. Sudah. Beres gitu, nikmatin aja tiap bulan kayak begitu. Nggak ada yang salah dengan hal tersebut gitu, karena memang banyak juga kan kayak kadang-kadang kita makan mie ayam, kok ini si ibunya dari zaman kuliah sampai hari jualnya gitu aja ya. Jual di situ-situ aja, buka cabang lagi. Yang jaga itu juga gitu kan gitu. Dengan uang segitu. Ya karena nggak masalah, itu pilihan cara dia untuk gue memang pengen menikmati hal ini. At least sebenarnya kalau kita berbisnis, are you enjoy with that gitu. Kalau enjoy, you are patient with that, gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan pilihan. Nah, tapi pilihan kita kan mau jadi pebisnis. Cita-cita kita mau bawa nih brand-brand lokal ini, brand-brand Indonesia kelak bisa bersaing dengan brand-brand dari internasional gitu. Saya pengen orang itu bangga kalau datang ke lokal brand atau datang ke Abnormal mereka, atau datang ke Sambal Carmila mereka bangga gitu. Dan selain bangga mereka juga mendapatkan hal-hal yang sama gitu. Servisnya bagus, food safety-nya bagus, kualitasnya bagus. Jadi itu yang pengen kita bangun. Nah, untuk membiayai itu kita tidak punya cash sendiri. That's too big lah, terlalu besar. Artinya kita harus menggandeng lagi yang baru. Untuk yang punya visi sama. Untuk membantu kita menjadi lebih besar. Ya akhirnya masuklah investor baru dengan visi yang sama ya, masih investor lokal juga. Sebenarnya ada beberapa investor asing yang mau masuk tapi visinya berbeda sama kita. Akhirnya kita lebih memilih yang sampai sekarang berarti investornya dari lokal semua. Gitu, tidak ada yang asing. Karena kita yang asing kita tolak akhirnya karena visi. Termasuk PI gitu. Pertama? Apa? Termasuk private equity-nya juga? Oh iya, termasuk private equity-nya ini nggak ada asing. Jadi kita semua lokal. Nah, jadi secara visi, tetap sejalan nih kita mau bangun. Ini membedakan gitu dengan beberapa bisnis model lain ya atau startup lain. Berarti visinya ini demi Indonesia, untuk Indonesia ya? Ya, sebenarnya ujungnya kita pengen ada McDonald, tapi
di luar negeri sana itu lokal Indonesia. Wah, ini gokil gitu. nih ya. Ya, jadi jangan McDonald misalnya pizza di Indonesia. Nah, kita juga pengen brand Indonesia lah yang begitu di luar gitu. Nah, itu yang pengen kita bawa. Dan gitu. tidak menutup gitu. kemungkinan investor-investor lokal juga memang punya suatu power yang sangat besar ya. Yes, Oke. exactly. Nah, gitu. ini mungkin suatu hal yang baru ya, apalagi sekarang ini sudah merajalela sekali investor-investor dari luar ya masuk ke Indonesia. Gitu. Dan di sini ada demi Indonesia untuk Indonesia nih ya. Oke, nah ini untuk teman-teman yang tahu jadinya apa sih gunanya investor untuk apa? Ya, ini udah betul. dijelaskan oleh Mas Rex juga di sini ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau bicara soal investor ya, apalagi bisnis kita mau besar, sebenarnya kita tuh butuh investor atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Betul. Ya. Nah, terus pertanyaan keduanya, kita kan terbatas nih sebagai manusia. Kita adalah seorang yang baru, misalkan saya baru mulai 1-2 tahun, atau mungkin teman-teman lain ada yang baru mulai berapa bulan, dengan pikiran yang terbatas, tidak punya mentor sama sekali. Apakah investor itu membantu kita? Oke. Untuk kalau kita bicara bisnisnya dari awal dulu misalnya ya, dari nol atau dari baru gitu. Satu, ketika memilih investor, carilah investor yang bisa memberikan value added. Oke. Value added itu bukan dalam bentuk hanya uang. Bukan hanya uang. Gitu, tapi value added pengalaman dia, channel dia, akses dia, segala sesuatu yang mempermudah kita untuk membuat bisnis kita berkembang gitu. Jadi jangan terjebak, wah gue dapet nih 1 miliar, wah gue bisa bangun, tapi investornya misalnya nggak ngerti juga kuliner apa gitu. Jadi ujungnya kita cuma pakai duit dia, ujungnya lo akan stres dikejar-kejar sama dia gitu. Dan dia stuck pada ya, exactly. Tapi kalau dia orang kuliner juga misalnya, atau dia sudah punya view tentang bisnis ini seperti apa, kan ketika dia invest, dia akan memberikan bimbingan. Oke. Bimbingan ya, bukan kontrol atau direction yang kemudian membatasi kita juga gitu. Jadi dia memberi bimbingan, lu kalau bisnis harus begini, coba begini. Nah, ini kan nilai tambah. Nilai tambah yang sebenarnya justru inilah yang sangat penting untuk buat kita sebagai pebisnis awal. Bukan 1 miliar yang penting, tapi nilai tambah yang dia bawa ke situ sebetulnya. Itu yang paling penting, karena uang itu bisa habis. 1 miliar itu nggak ada apa-apanya sebetulnya kalau di bisnis ini. Tapi ilmu orang ini, wah luar biasa nih, akses dia luar biasa. Ini yang membuat kemudian nilai ini akan jadi lebih besar dari sekedar 1 miliar misalnya gitu. Nah, kalau sudah cukup scale up besar juga, investor seperti apa sih yang kita cari adalah investor yang bisa memberi nilai tambah juga secara strategik gitu. Jadi bukan just they put berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, then you spend it on ads, gone, udah beres gitu, hilang, habis iklan-iklan beres, gitu. Terus gimana gitu? Tapi enggak, kita mencari investor yang punya misalnya akses yang besar, sehingga nanti kedepannya kalau kita buka cabang sana sini, secara logistik kita gampang seperti itu. Jadi saran saya sih kalau soal investor, carilah yang nilai tambahnya jauh lebih besar ujungnya daripada sekedar nilai uang seperti itu. Ya, dan satu lagi visinya harus sama seperti itu. Oke, ini bicara soal investor ya. Sekarang udah punya berapa karyawan, Mas? Dari 90 lebih, 90 plus. 90 plus ya. Sebenarnya salah satu kebahagiaan paling gede itu kalau kita bisnis itu ya kita jadi sumber rezeki ya banyak orang ya. Ini apa namanya, nilai yang tidak bisa dikonversi apa-apalah. Itu nilai yang kalau lo tidur lo wah gila seneng gitu. Walaupun stres mungkin dengan pekerjaan, lo bangun wah lo seneng gitu. Jadi kalau sekarang sih total mungkin ya setelah plus semua industri yang terlibat gitu ya, mungkin total sekitar 3.500-an sekarang ya, plus supplier, plus apa gitu. 4 tahun 3.500. Gitu. Berarti targetnya akan jadi 10.000 dong ya? Ya, sebenarnya kalau bicaranya secara bisnisnya ya, kalau sejak kita bikin warung abnormal 2014 itu kan nggak ada bisnis model kayak begitu sebenarnya, nggak ada Indomie kayak begitu. Sejak kita bangun abnormal itu kan banyak sekali berkembang ya bisnis dengan tipe yang sama ya. Betul. Wah, kalau saya bilang kalau dihitung-hitung, kita pernah hitung-hitung tuh mungkin
ada sekitar 50 atau 100 kompetitor berarti? Bisnis jenis lah, bukan kompetitor ngomongnya, kan sama-sama lokal harus saling support. Bisnis jenis mungkin sudah puluhan ribu orang buka lapangan kerja sebenarnya dari ide sederhana mengangkat Indomie menjadi kekinian sebetulnya. Mengangkat harkat dan martabat mie instan ya. Benar. Oke, ya. Nah, ini punya 3.500 karyawan ya selama kurang lebih 4 tahun dan akan terus berkembang ya. Dan ini ternyata bukan hal yang mustahil ya, apalagi kita yang jalanin bisnis gitu. Nah, ini saya punya pertanyaan menarik nih Mas. Kalau misalkan ya, saya anaknya Mas Rex nih. Oh anak ya. Udah gede anaknya. Saya anaknya Mas Rex ya. Dan Mas Rex ini papanya saya. Nah, apa yang mau Mas Rex ajarkan kepada saya? Hal pertama, 3 hal deh. Hal pertama, hal kedua, hal ketiga ya. Oke. Hal pertama yang penting untuk saya ajarkan adalah why. Ya, why sesuatu yang reason, alasan kenapa kita harus melakukan sesuatu, not only a business lah. Kenapa lo harus belajar, kenapa lo harus baik sama orang, kenapa lo harus berbisnis gitu. Alasan utamanya gitu, alasan utama kita untuk melakukan segala sesuatunya gitu. Ketika lo punya alasan utama yang kuat, apapun yang lo lakukan itu akan jadi motivasi lo dan akan jadi sumber inspirasi lo untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi saya akan ajarkan hal tersebut pertama kalinya gitu. Ya, as a Muslim misalnya, alasan utama kita ya tidak hanya Muslim, semua agama. Alasan utama kita untuk melakukan segala sesuatu yang ada ini adalah untuk ibadah. Kalau sudah itu alasan utamanya, lo bisnis nggak akan curang lah. Gitu. Lo akan bisnis fair, lo akan semua hal pondasinya akan jadi benar. Seperti itu dasarnya udah kuat, dasarnya udah kuat. Jadi itu alasan pertama yang harus betul-betul kita tanamkan ke siapapun. Kalau lo anak gua, itu gua tanamkan dulu gitu. Jadi ketika lo alasannya itu, gua nggak akan perlu khawatir lagi tentang lo lah. Lo mau jadi seniman, lo mau jadi pebisnis, lo mau jadi siapapun itu, alasan dasar lo sudah sangat kuat. Itu yang pertama sebetulnya. Yang kedua mungkin yang harus gua ajarkan bahwa segala sesuatu butuh ilmu, gitu. Ya, gue memang suka ambil dari hal-hal yang gue yakin banget. Misalnya ayat pertama yang turun itu ikro, gitu. Ikro itu bacalah, artinya carilah ilmu sebetulnya, gitu. Karena ilmu itu yang jadi bekal lo sebetulnya untuk apapun, gitu. Profesi lo, gitu. Ketika lo punya ilmu, orang akan hargain lo, dan ilmu itu yang terus akan kita jalanin sebetulnya gitu. Jadi ilmu itu luar biasa lah. Artinya dulu ketika gue belum punya ilmu kuliner nih misalnya, gue bikin seminar tentang kuliner, tapi nggak pernah bisnis kuliner juga gitu, masih konsultan. Orang mau bayar 150.000 itu aja susahnya minta ampun loh, gitu. Beneran itu. Ini siapa ya? Ini siapa? Buka seminar kuliner. Ilmunya apa? Kok ini gitu? Susah banget cari 50 orang itu. Waduh, itu kita inget tuh susahnya minta ampun. Sekarang dengan punya ilmu, terus memperdalam ilmu, ketika kita bikin seminar, workshop misalnya harga 5 juta, itu full book. Dalam 2 minggu 5 juta full book 30 orang gitu. Artinya dengan ilmu lo nggak usah khawatir lah sumber pendapatan dan segala macam lo itu akan jalan dengan sendirinya. Tapi pesan gue adalah carilah ilmu yang spesifik gitu. Jangan semuanya dipelajari. Ya, jadi lo jago untuk semua hal gitu. Ujungnya lo tidak jago untuk semua hal gitu. Jadi makanya orang itu semakin spesialis, semakin dihargainya mahal sekali gitu kan, seperti itu. Jadi jagolah tajam kalau menurut gua ya. Kalau misalnya at the end lu berbisnisnya ilmu, as a consultant, as itu. Ini yang dulu gua nggak tangkep nih waktu gua jadi konsultan. Makanya bayaran gua pas konsultan murah gitu. Nah makanya wah kalau ditawarin orang mahal. Nah kalau sekarang bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat orang mau bayar karena tajam seperti itu. Jadi yang satu niatnya, yang kedua ilmunya, yang ketiga adalah jangan lupa untuk berbagi. Jangan lupa untuk berbagi. Yes. Jadi
berbagi itu tidak harus lo kasih uang ke orang lain. Tapi sebenarnya kalau gue perhatikan nomor 3 ini adalah multiplier effect ya, sesuatu yang membuat eksponensial tiba-tiba. Kalau menurut gue, gitu, sesuatu yang lo iya gitu, tapi kok iya ya, gitu. Sesuatu yang mungkin lo dari cuman 1 juta tiba-tiba bisa buat lo 100 juta. Karena berbagi. Jadi bentuknya macam-macam. Artinya nggak cuma uang, nggak hanya uang, ilmu. sedekah atau lo mau jadi berbagi ilmu. Oke, jadi kameranya mati dan videonya sampai sini aja. Nah, kalau teman-teman punya rekomendasi pembicara yang bisa saya wawancara lagi, silahkan komen di bawah ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen ya, dan subscribe serta share juga video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!